Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini, Senin 3 Agustus 2020, kita akan membahas dari kitab Nahum, pasal pertama sampai yang ketiga, atau keseluruhan daripada kitab ini. Saudara, tema yang akan saya berikan adalah cemburu itu tanda sayang. Cemburu itu tanda sayang. Saudara, ayat Nahum pasal yang pertama, ayat yang kedua, 2a, mengatakan dengan sebuah kalimat yang sangat pendek. Tuhan itu Allah yang cemburu. Tuhan itu Allah yang cemburu. Dalam sebuah penelitian dari California University pada tahun 2014, seorang dosen bernama Christine Harris membuat sebuah percobaan. Percobaannya adalah memberikan boneka anjing kepada sang pemilik anjing, dan kemudian meminta sang pemilik anjing itu memainkan akan bonekanya serta mengacuhkan akan anjing piaraan yang biasanya dipeluk dan dikasihi. Tahu reaksi sang anjing? Ketika anjing itu melihat kompetitor, melihat boneka anjing, maka dikatakan 75% daripada anjing itu menunjukkan tanda-tanda cemburu. Anjing itu mendekati sang tuan, meletakkan badannya sengaja ya di antara boneka dan sang tuan, ya mencoba untuk mencari perhatian, mengeluarkan suara-suara untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Anjing saja ternyata bisa cemburu, bahkan hanya dengan kompetitor boneka anjing. Saudara, tapi cemburu yang dimiliki oleh Tuhan tidaklah seperti cemburu daripada anjing ini. Ada beberapa definisi dalam bahasa Indonesia tentang cemburu yang saya rasa lebih kaya daripada bahasa Inggris, jealous. Cemburu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian. Pengertian pertama, saudara-saudara, adalah tidak senang melihat orang lain beruntung. Di dalam bahasa Indonesia, kita lebih suka atau lebih sering menggunakan istilah sirik atau dengki. Cemburu yang dimaksud bukan sirik atau dengki. Bukan juga berbicara tentang mengingini apa yang bukan menjadi milik kita atau yang belum menjadi milik kita. Di dalam bahasa Indonesia kita punya istilah khusus namanya iri. Cemburu di sini bahkan bukan kesal ketika seseorang berusaha mendapatkan orang yang diam-diam Anda cintai. Atau bahkan kesal ketika orang itu sudah berhasil mendapatkan orang yang diam-diam Anda cintai. Ini masih dalam taraf kompetisi, ya, dalam taraf kompetisi, maka Anda tidak perlu untuk cemburu, berlakukanlah dengan cara yang sehat. Cemburu yang dimaksud di sini adalah kesal melihat seseorang menggoda dengan menawarkan cinta pada orang yang sudah menjadi milik Anda dan sudah Anda kasih memiliki sebuah relasi kasih dengan Anda. Atau kesal melihat orang yang Anda kasihi atau orang yang sudah memiliki hubungan pribadi dengan Anda tergoda atas tawaran cinta orang lain. Kesal di sini karena relasi kasih antara Anda dan orang yang sudah menjadi milik Anda ini dalam bentuk perhatian, rasa sayang, dan seterusnya terancam untuk menjadi rusak atau bahkan akhirnya benar-benar rusak. Saudara, cemburu di sini mungkin dapat digambarkan seperti seorang anak yang mengalami atau kesal ketika Anda sebagai orang tua, ya sementara berjalan dengan anak Anda, misalnya di taman, tiba-tiba Anda memiliki rekan yang kemudian datang, Anda menyapa dia, lalu Anda berlama-lama dengan teman Anda sehingga anak Anda menjadi rasa terabaikan dan tidak diperhatikan, dia menjadi cemburu dengan teman Anda ini. Kenapa papa mama tidak memperhatikan saya lagi? Cemburu di sini juga bisa dalam gambaran suami istri yang kemudian ada kompetitor yang lain yang berusaha untuk mendapatkan perhatian daripada pasangan kita sehingga pada akhirnya pasangan kita berpotensi atau terancam untuk kehilangan rusaknya relasi kasih kita dengan dia. Allah adalah Allah yang cemburu. Mengapa? Karena Allah tahu ada oknum yang berusaha mengambil apa yang sudah menjadi milik Tuhan, yakni hati Anda, yakni penyembahan Anda, yakni dedikasi Anda, yakni kasih Anda.
Anda dengan Tuhan sudah memiliki sebuah relasi khusus. Aku menjadi umat, aku menjadi Allah dan engkau menjadi umatku. Ya, engkau adalah anak tebusan darahku, sementara Tuhan adalah sang penebus kita. Nah, relasi kasih yang sangat istimewa, kita dipilih Tuhan untuk dikasih ini, terancam rusak karena apa? Karena iblis berusaha untuk mengambil apa yang sudah menjadi milik Tuhan. Ia akan menggoda dan memperdaya dengan segala sesuatu yang menjadi keinginan kita. Persis ketika Anda memiliki seorang yang Anda kasihi, atau Anda memiliki anak-anak, Anda diperdaya, dikasih barang mainan kah, atau permen kah yang membuat dia tergoda, sehingga akhirnya dia berlari kepada orang itu dan meninggalkan kasih kepada Anda. Caranya seringkali memburukkan nama Tuhan, agar umat tidak mempercayai akan kasih-Nya. Bukankah itu yang dilakukan di Taman Eden? Adam dan Hawa diperdaya dan diburukkan nama Tuhan. Tentulah Tuhan tidak memperbolehkan engkau memakan seluruh buah yang ada di taman ini. Tuhan tidak ingin engkau menyamai akan dia. Ya, nama Tuhan diperburuk sehingga Adam dan Hawa meragukan akan kasih-Nya Tuhan, sehingga akhirnya dia mudah untuk terpikat dengan godaan atau tawaran dari sang iblis ini. Dan setelah didapatkan, maka iblis akan menindas dan merusak hidup dan menghancurkan akan hati Anda. Persis seperti seorang penculik yang berusaha untuk memikat hati anak kita, dan kemudian selesai dipikat dan diperdaya, ya lalu kemudian dia menghancurkan akan hidup anak kita. Mengapa kompetitor Tuhan ini ketika mendapatkan Anda, dia justru menghancurkan Anda? Karena tujuan utama kompetitor Anda bukanlah untuk mendapatkan kasih Anda. Tujuan utama iblis adalah untuk menghancurkan hati Tuhan. Iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dan iblis ingin memberikan pembalasan kepada Tuhan. Namun iblis tahu dia tidak akan sanggup untuk melawan Tuhan. Makanya bisa dikerjakannya adalah iblis akan menghancurkan manusia yang dikasih Tuhan. Manusia akan diperdaya sehingga ia kemudian meninggalkan Tuhan dan terpikat dengan berhala-berhala ini, terpikat dengan tawaran dunia dan keinginan daging. Dan kemudian ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, yang terjadi adalah berhala itu akan menindas kita, akan menghancurkan hidup kita, dan membuat kita akhirnya kehilangan akan hidup yang indah yang telah dirancangkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi tujuan daripada iblis adalah untuk melukai hati Tuhan. Dan Anda hanyalah bagian daripada permainan iblis untuk kemudian bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan oleh karena Tuhan tahu akan tujuan iblis, maka Tuhan Tuhan memiliki yang namanya cemburu yang kudus. Cemburu yang kudus adalah sebuah perasaan cemburu yang didorong, keinginan untuk melindungi pribadi yang disayanginya. Seperti orang tua yang ingin melindungi akan anaknya daripada tawaran dunia atau bahkan para penculik yang berusaha untuk mengambil hati dan kemudian menghancurkan akan anak kita. Cemburu yang didorong keinginan untuk menyelamatkan agar umat Tuhan tidak menjadi korban yang sia-sia daripada si iblis. Cemburu yang berusaha untuk mengingatkan kasih sayang Tuhan yang pernah diberikan kepada Israel, pernah diberikan kepada kita, dan bahkan siap dicurahkan lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Bahkan jika perlu, dengan cemburu yang kudus, yang ingin untuk mendapatkan kasih kita, maka Tuhan siap untuk menebus seandainya kita jatuh di dalam lumpur keterpurukan. Saudara, bangsa Israel telah mengalami yang namanya ditipu habis-habisan oleh berhala-berhala tanah Kanaan. Bangsa Israel oleh karena ikut bangsa-bangsa Kanaan di dalam penyembahan berhala, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Dan bahkan mereka hidup di dalam hawa nafsu yang membuat mereka akhirnya mengalami hidup yang penuh dengan sengsara. Iblis senang karena iblis berhasil untuk melukai hati Tuhan. Manusia awalnya senang karena godaan, namun pada akhirnya sengsara karena hidup di dalam dosa adalah seburuk-buruknya kehidupan. Walter Kaiser Jr. di dalam buku yang terkenal Hard Saying of the Old Testament,
Dia berkata cemburu kudus dari Tuhan, menggerakkan Tuhan untuk pertama mendisiplin umat dengan cara menegur, menasehati, kalau perlu menghajar, bahkan menghukum umat, supaya umat paham bahwa mereka jangan terbujuk dengan tawaran iblis, karena tawaran iblis dan berhala akan membuat mereka hancur hidupnya. Maka didisiplin umat supaya umat tetap setia kepada Tuhan. Dan kedua, cemburu kudus daripada Tuhan melakukan yang namanya tindakan penyelamatan umat dari tipu daya musuh. Maka Tuhan akan datang turun tangan untuk melawan akan musuh-musuh yang sudah memperdaya akan kekasih hatinya, yaitu Tuhan. Kitab Nahum ditulis pada sekitar antara tahun 663 sebelum Masehi, saat kota Tebe direbut oleh Asyur, Bani Raja Asyur. Waktu itu Raja Asyur menjadi salah satu puncak kejayaannya. Namun di tengah-tengah puncak kejayaan itu, Nahum menubuatkan bahwa kerajaan Asyur akan dihancurkan ya oleh kerajaan Babelnya. Waktu itu sebenarnya masih kecil. Ya, Asyur itu Niniwe ya, ibu kota Asyur jatuh oleh Babel sekitar tahun 612 sebelum Masehi. Jadi antara 663 sebelum Masehi sampai 612 sebelum Masehi, itulah waktu di mana Nahum bernubuat, dan nubuatannya jelas. Asyur, karena engkau telah menghancurkan akan bangsa Israel, maka hati Tuhan luka atas engkau, dan Tuhan akan melakukan tindakan untuk menghancurkan akan Israel. Dalam menghancurkan Asyur, dalam cemburunya, Tuhan akan membalas Asyur. Ada 3 alasan. Pertama, karena bangsa Asyur bukan hanya melawan Israel, namun melawan Tuhan. Ingat, iblis pada intinya adalah ingin menghancurkan akan hati Tuhan. Dan Asyur yang dipakai ya, di dalam situasi melawan akan Israel ini, dia melakukan beberapa kali kalimat-kalimat yang menantang akan Tuhan Allah Israel. Yang kedua, bangsa Asyur juga telah menyengsarakan Israel, yaitu kekasih hati Tuhan. Ya, itu sebabnya mengapa bangsa Asyur di dalam cemburunya Allah, maka Asyur akan mengalami pembalasan. Dan yang ketiga, objektif, Tuhan sebagai hakim semesta, dia harus menghukum orang yang bersalah. Saudara-saudara, itulah yang terjadi. Ketika saudara-saudara kita mengalami yang namanya tertipu oleh tawaran dunia, maka Anda sebagai kekasih hati Allah, Allah akan bertindak untuk menyelamatkan Anda dari berhala-berhalanya akan membuat Anda bercabang hati, tidak lagi bisa mengasihi Tuhan. Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Artinya dia tidak ingin ada kompetitor yang mengambil apa yang menjadi haknya, yaitu hati Anda, kasih Anda, pengabdian Anda, cinta Anda, dedikasi Anda kepada Tuhan. Saudara, beberapa kali Tuhan mengatakan bahwa kita adalah kekasih hati Tuhan. Yesaya 54 ayat yang kelima, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Hosea 2 ayat yang ke-18, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. 2 Korintus pasal yang ke-11, 12, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, kata Paulus. Dan Yakobus 4 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Roh yang diberikan Tuhan ditanam di hati kita, Tuhan cemburu. Kalau kemudian roh ini dimadu, kalau kemudian Allah yang telah dicurahkan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, akhirnya dikompetisikan dengan berhala-berhala yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita setia kepada Tuhan seperti Tuhan setia kepada kita. Mari kita mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Kan Tuhan mengasihi Anda dan saya dengan luar biasa. Kasih-Nya menyelamatkan kita dari cengkeraman iblis melalui dosa. Yesus datang ke atas kayu salib untuk mati menebus Anda dan saya, untuk mendapatkan cinta Anda kembali. Dan mari kita berkata, Tuhan, aku bersyukur karena Engkau adalah Allah yang terus mencari akan kasih yang terhilang di dalam kehidupan kami. Kasih yang terus ingin Engkau perjuangkan sampai kami bisa membalas akan kasih-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Hargai kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menghargai akan perasaan-Mu. Bahwa Engkau bisa kesal.
ketika kami memilih untuk mengasihi dunia. Karena kasih akan dunia berarti permusuhan dengan Allah. Bahwa engkau akan kesal, marah, berduka. Karena kasih yang telah kau berikan buat kami bertepuk sebelah tangan. Engkau adalah Allah yang bercemburu ya Tuhan. Maka tolong kami untuk boleh menghargai akan perasaan. Dengan cara kami tidak bermain mata dengan dunia. Kami tidak berselingkuh dengan keinginan dosa. Kami tidak mencari dan mengejar akan godaan dan tawaran dunia. Sebaliknya hati kami terus melekat kepadamu, mencari perkenananmu, dan ingin untuk bergaul intim dan semakin hangat dengan Engkau. Tolong kami ya Tuhan di tengah-tengah menjalani kehidupan di dunia, dengan berbagai tawaran dunia dan keinginan daging kami. Kami prioritaskan akan keinginan roh untuk kami Tuhan, membangun hubungan dengan Engkau semakin intim lagi. Ajar kami untuk menghargai akan perasaan ya Tuhan, yang mengingini kami membalas akan kasih-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan mengasihi Anda. Mari kita kasih Tuhan dengan cara sebaik-baiknya. Tuhan berkati.